Sejarah Ewa. Ini tidak ditahu pasti kapan pertama kali ada di daratan Muna. Cerita tentang Ewa pertama kali masyarakat Muna mengetahui bahwa seni bela diri ini berasal dari kerajaan Cina dan kerajaan Johor yang ada di Malaysia. Ewa adalah tuturan lisan yang disampaikan oleh guru Ewa yang berisi nasihat-nasihat. Dalam masyarakat Muna, nasihat-nasihat ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ewa dalam bahasa Muna yang berarti silat adalah merupakan bagian dari budaya tradisional masyarakat Muna yang memiliki sifat kekhasan atau keunikan. Dalam Ewa, dua hal yang menjadi perhatian. Satu, aspek estetika atau gerak fisik yang memfokuskan pada gerakan indah yang seperti orang menari. Dan kedua, aspek etika atau tuturan maupun nasihat. Ewa mengandung nilai yang terdiri dari nilai religius, nilai filosofis, nilai etis, nilai estetis, nilai sopan santun, nilai solidaritas, nilai pendidikan, nilai kejujuran, nilai ketabahan dan kesabaran, serta nilai sportivitas. Nilai religius adalah merupakan nilai tertinggi dari semua nilai, karena apabila seseorang sudah memiliki nilai religi yang kuat dan nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan, maka nilai-nilai yang lain menjadi pendukung dari nilai religi tersebut. Hal ini merujuk pada filsafat hidup orang Muna, yaitu Hansuru Bata, Sumano Koeno Hansuru Livu, Hansuru Livu, Sumano Koeno Hansuru Adati, Hansuru Adati, Sumano no Tangka Agama. Artinya, biarlah hancur badan, yang penting kampung tidak hancur. Kampung atau negeri boleh hancur, yang penting adat istiadat tidak hancur atau hilang. Adat istiadat boleh hancur atau tiada, yang terpenting agama tetap ditegakkan. Selain itu, Ewa juga menjunjung tinggi prinsip kerukunan dan kekerabatan komunitas Muna, lintas strata sosial, dan juga harmonisasi antar etnik, yaitu Pomasi Masigo, Popia Piara, Poangka Angkatau, dan Poada Adati. Saling sayang, saling menjaga atau tenggang rasa, saling memuliakan, dan saling hargai secara adat. Salah satu karakter yang bisa dijadikan sebagai implementasi peran penting Ewa Lakilaponto, yang dengan keterampilan dan nilai tuturan Ewa mampu mempersatukan dan membangun kekerabatan antar etnik di Sulawesi Tenggara. Pada masyarakat Muna, nilai-nilai yang terkandung dalam tuturan Ewa adalah merupakan cerminan pola dan tingkah laku masyarakat Muna. Orang Muna yang memiliki ilmu tentang Ewa akan selalu bersifat rendah hati, tidak sombong, sabar, menjunjung tinggi adat istiadat, serta suka menolong dan pemaaf. Bagusnya ini. Silat Muna. Bagus sekali nih. Ini yang bagus tradisi Muna. Lagi berkelahi ya. Betul. Bagusnya mana? Ini ya. Itu anunya itu ya. Iya pakai silat. Perempuan lagi, anak perempuan. Berapa lagi? Bagusnya ini kalau ini kalau dilestarikan ini sampai sekarang. Nah, gue lihat tuh. Apakah itu? Ini Ewa. Itu dari mana? Ya dari Muna nih, tarian dari Muna. Ini yang lagi populer sekarang nih. Kalau dia bisa dijaga terus ya. Semangatnya. Lompat. Barangnya itu tegak sekali. Kalau kalau dia dipakai sampai sekarang ini, aman kita ini. Siapa tahu kita bisa belajar ini. Kalau aman sekali kalau kita bisa aman. Ada kenangan tinggalnya. Itu. Aduh. Tunggu. Ya, sekarang apa dulu? Ya, halo.
Pak Prof? Ini Pak Prof, kebetulan kita lagi cerita-cerita di sini tentang Ewa. Pak Prof di mana, Prof? Woi, kalau bisa ke sini Pak Prof, kita cerita-cerita. Ewa, Ewa Inka. Oh iya, itu banyak teman-teman yang kita Iya. Oke. Ini. Pak Prof. Alhamdulillah. Oh, berdua ya? Lama tadi. Berdua saja, Pak. Berdua. Silakan. Buat rumahnya dekat Tereri ya. Jadi apa sekalian singgah. Iya. Ini tadi kita sempat di Pak Prof, masalah Ewa. Ini yang dari Muna. Oh, ceritanya bagaimana Pak Prof? Oh iya, itu Ini kan kita sebenarnya tertarik sekali melihat. ini kan kebetulan tadi itu saya juga pergi di rumahnya, saya punya tamu ini, artinya kita punya nama sama ini. Saya cerita juga tentang itu, Iya. karena kita juga khawatir, karena sudah mulai kurang nih orang yang kebetulan beliau ini punya sanggar. Jadi walaupun sebenarnya itu bagian dari perisai diri, Iya. untuk menjaga diri sendiri, menjaga kehormatan kampung, kehormatan budaya, dan artinya- kehormatan agama. Artinya semua orang Muna kuasai itu Pak Prof? Orang Muna itu bisa menguasai salah satu, bisa dua-dua. Karena Ewa itu kan dua. Ya. Ada yang gerak fisik, ada yang tuturan. Kalau tuturan ini hampir semua orang Muna ini. Iya. Karena itu sebenarnya adalah perisai hidup. Sementara kalau gerakan ini biasanya diseleksi, bukan tergantung orang yang mau belajar, tapi tergantung para guru. Karena walaupun kita bersaudara, kita mau sekali, kadang-kadang guru dia berpikir oh ini tidak bisa, dia seleksi secara batin. Ada faktor-faktor spiritual, jadi tidak semua orang itu jadi bisa. tertarik. Ada faktor-faktor spesial. Spesialnya seperti apa itu Pak Prof? Spiritualnya seperti misalnya orang itu kalau dikasih begini, apakah nanti dia tidak gunakan untuk hal yang salah. ya. Jangan sampai justru kalau diberikan dia pakai gunakan berkelahi, salah. pakai berkelahi begitu. Iya, karena orang Muna itu kalau di sini dia berpikir bahwa tidak semua orang itu bisa diberi amanah dengan cara yang sama. Jadi Jadi kalau dia pintar silat jangan sampai dia tujuannya berkelahi, padahal silat itu kan atau Ewa Muna itu kan bukan untuk berkelahi tapi untuk menyatukan. Itu untuk menyatukan. Tapi bukan sekali berkelahi. pertahanan diri boleh Pak Prof? Pertahanan diri, tapi itu lebih penting pertahanan kelompok. Kampung. Iya. Lebih penting lagi pertahanan budaya. Paling penting lagi pertahanan agama. Nah itu. Kalau untuk Ewa ini bisa ditampilkan di acara apa saja nih Pak? Oh, bisa dalam bentuk dalam bentuk ini apa namanya silat, olahraga, dalam bentuk seni. Ya, itu dalam fisik ya, bisa digabung misalnya dengan ya misalnya itu acara pembukaan dan penutupan acara adat ya, seperti itu. Kemudian kalau yang tadi tuturannya itu untuk semua aspek kehidupan. Semuanya. Iya, jadi semua bukan hanya jadi semua harus. Iya, jadi begitu. Ewa itu kan sebenarnya dalam rangka tadi perisai diri, lahir batin, fisik dan non fisik. Tapi untuk melestarikan kita ke Pak Usman itu kebetulan ini dia punya sanggar Pak. Pak Usman ini ada sanggarnya. Pas di bawah Pak Prof ya? Usman juga. Tapi saya Usman Diansyah, beliau Usman Silo. Ya beliau punya sanggar. Saya tidak tahu beliau ini sangat getol mempertahankan ini budaya dan beliau lebih tahu dari saya kayaknya ini. Ya kalau minat sekarang gimana ini Pak Silo? Kalau lihat untuk Ewa ini? Jadi kami dari awal hadir di Kendari, memang kita melihat generasi kita ke depan semakin tidak ada hobi ataupun tidak ada minat. Berarti dari semakin bahaya Pak Prof. Iya. Kita mengambil sebuah inisiatif untuk melatih anak-anak, dan latihan ini kita lakukan 3 fase, fase kanak-kanak, kemudian yang dewasa dan orang tua. Dan 3 fase ini kita kembangkan lagi karena namanya Ewa ini di Muna itu identik dengan Finda. Finda itu juga sebuah gerakan indah yang ditampilkan dalam sebuah seni, apakah itu acara-acara sakral orang Muna karya atau pingitan atau acara-acara kalau binokali dalam artian menghibur. Hampir semua acara begitu. Iya. Finda juga itu kan bisa berarti perilaku. Jadi Finda itu bukan hanya begini tapi tata cara bertingkah laku. Finda juga nama sopan santun. Nah, itu jadi seperti itu. Silat ini dalam tuturan lisan yang diajarkan oleh
guru silat itu sebenarnya nasihat-nasihat ini ada yang berbentuk spiritual, Ya. Iya. yang supranatural. Ada 4 hal yang menjadi nasihat-nasihat yang terpenting bagi mereka yang memiliki Ewa. Iya, apa saja itu Pak Usman? 4 manusia ini selalu kita bawa serta. Berarti saya bisa bawa? Artinya bagi pemain silat ataupun yang pemain memiliki silat. Pemain gerakan silatnya. silat. Iya. Yang pertama dia harus membawa laimani. Laimani ini iman. Iman. Orang Muna menyebut laimani. Laimani ya. Laimani. Iman ini memang selalu penting kita kedepankan. Karena berhubungan dengan sebuah resiko tinggi, apalagi menggunakan silat ini ataupun Ewa ini menggunakan barang tajam. Ada yang berbentuk pando, ada yang berbentuk parang, ada yang berbentuk labi-labi. Jadi kalau tidak diikuti dengan sebuah keimanan, tentu akan buyar juga dalam sebuah pertunjukan ataupun sebuah pertahanan diri. Iya. Kemudian di belakangnya kita harus bawa lasabara. Lasabara itu apa, Pak? Sabar ya. Sabarnya ada. Nah, jadi memang unik. Ya. Nah, ketika kita menceritakan kesabaran orang seperti apa, tapi bagi pemain atau yang memiliki kanuragan Ewa, dia harus betul-betul menahan. Iya, karena kesabaran. itu ada aturannya Pak, ada Iya. aturannya. Tidak sembarang itu kita pukul orang. Ya, biasanya kan itu untuk bersahabat. Misalnya Iya. orang baru ketemu, Iya. ya itu bersepakat dulu. Katanya kita coba dulu. Nah, ini sebenarnya Iya, bersahabat. baku adu Coba. ya. Iya. Kalau coba itu artinya ya sampai mereka sudah, walaupun mungkin kalau sudah merasa capek atau sudah merasa wah sama berarti aku belajar dari mana? Ya, Itu ada sebenarnya etika yang etikanya, ya. Jadi, etika ini dalam Tidak sebuah sampai bertempur begitu ya. ya, kalau dalam kita sebuah misalnya itu perdebatan, ada juga aturannya. Ada aturan yang aturannya dipakai. itu misalnya ini Pak Usman kan ini Niko Nago dalam bahasa Muna. Saya ini Niko Mago. Saya tidak boleh melukai dia sebelum dia lukai saya. Itu Kenapa harus seperti apa, itu, Pak? Oh, memang etikanya Aturannya, begitu. etikanya. Ya, karena Punya saya orang aturan. tua itu tidak boleh menyakiti anak saya. Ini kan dalam struktur orang Muna itu kalau bangsawan itu namanya Niko Nago. Sementara saya yang Balaka itu jadi saya itu tidak boleh melukai dia kecuali saya sudah luka duluan. Langsung kita minta izin. Bela ikan kamu itu bela itu agak dagamu itu artinya itu sudah mau main betulan gitu karena saya sudah luka. Tapi kalau hanya tidak luka ini pendengaran saya kan saya dari orang tua saya juga. Kalau hanya benjol-benjol itu masih persahabatan. Masih kalau kita Kalau sudah luka baru Artinya sampai serius pun minta izin Pak. iya, kita tidak boleh memukul duluan kalau sama ini mereka aturannya seperti itu. Saya tidak tahu juga begitu artinya karena mereka ini kan golongan yang memang diamanakan untuk jangan sampai dia ini potensi jadi pimpinan kemudian kita lukai bisa-bisa kehilangan generasi mungkin begitu secara filosofi. Iya. Nah kemudian mungkin Pak Usman, eksistensi Ewa ini kan sudah hampir punah ya, apalagi anak muda sekarang kan lebih banyak itu main game online seperti itu. Nah justru itu kita kembangkan ini dan setiap saat kita membuka sebuah latihan-latihan dan latihan ini sering kita tampilkan pada acara-acara menerima tamu, maka itu tamu-tamu dari luar daerah kita tunjukkan kita punya tradisi. Tapi begini, kalau saya tertarik mau mendalami sebenarnya. Tapi kan tadi Pak Usman baru mengatakan 2 poin, iman kesabaran. Apalagi yang harus 3 poinnya. Iya. Ada 4. Tawakal. Berserah diri ya Pak ya. Berserah diri kepada besaran Allah. Kalau sudah melampaui batas terhadap gempuran dari pihak lawan, ya kita kembalikan kepada yang kuasa dan sekarang seperti apa bertawakal. diterangkan Nanti Pak oleh Prof, putuskan baru dulu. kita melakukan sebuah perlawanan. Iya. Nah, Ini sudah dan 3. yang ketiga dan yang terakhir itu Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. ya ikhlas. Ikhlas. Kita ikhlaskan itu. Berarti itu sudah tinggi kanuragannya. Ya, dan itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Di samping gerakan-gerakan dalam Ewa itu ada 2. Ada yang bersifat seni, yang artinya kita gunakan untuk menghibur, dan ada yang kita gunakan untuk membentengi diri, keluarga, negara. Karena filosofinya orang Muna itu ada 4. Yang pertama, hancurkan diri saya, jangan dia hancur kita punya wilayah. Hancurkan wilayah kita, jangan hancur kita punya adat. Jadi kita itu Dan hancurkan adat kita, jangan hancur agama kita. agama itu lebih utama. Filosofi ya, Pak, ya, Jadi kita untuk itu Prinsip yang seperti itu. dipakai di dalam Ewa ini. Ewa. Iya. Dan tidak ada seorang pimpinan
yang diorbitkan ataupun yang dikandidatkan di Muna yang tidak memiliki kelebihan. Harus Jadi memiliki orang Muna kelebihan. itu tadi itu silat itu tadi kalau dari sisi tuturan itu hampir semua orang Muna itu karena itu finda dalam arti perilaku, bukan finda dalam gerakan. Jadi itu. Nah, kemudian Ewa juga ini sebenarnya berarti bermakna berani. Berarti harus berani Pak ya. Berani mengambil keputusan. Iya. Tapi didasari oleh 4 filosofi tadi. Ewa itu artinya berani. Kadang-kadang kan kita tidak mau ya, kita sabar, terlalu sabar nih, tiba-tiba ada keluar Ewa. Nah, itu artinya ya. Jadi Ewa ini sebenarnya memang pada akhirnya itu adalah yang saya katakan tadi, perisai individu, perisai komunitas. Tapi ada filosofinya. Tidak boleh kita, misalnya ada sepupuku dia berkelahi, langsung saya mulai. Harus saya tahu, tidak boleh kita menumpang di perahu bocor. Nah, mendadak sabi negara kabenta. Walaupun kita pintar sekali, tapi kalau keluarga kita yang salah, kita harus kita selamatkan ini. Tidak boleh berkelahi, kau yang salah. Kadang-kadang kita pukul kita punya keluarga kalau salah. Jadi kita itu harus independen. Kalau dalam hal nanem balido sabi negara kabenta. Jadi biar juga kita punya saudara kalau dia salah. Kita tidak boleh. Nah, malah kita harus boleh membela yang salah maaf. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Prof ini, lapisan-lapisan sosial di Muna itu memang bagi yang lebih paham, ada yang mengikat sifatnya saling menghargai. Jadi di situ kita selalu saling menjaga perasaan, saling menyayangi. Ada kemudian saling menghormati. Saling memperlaku adat ya tadi, ya perilaku adat kita itu ya, saling adat ya. Artinya kita tidak perlu itu harus seperti itu ya, mulai saling menyayangi, kemudian saling menghormati, saling saya tidak bisa terjemahkan. Ya, kemudian mungkin Pak Usman, seperti apa perkembangan Ewa dari masa ke masa? Kalau dari masa ke masa saya kira bagi kita di Kendari sini di aksen, artinya apa yang kita ajarkan itu selalu dibutuhkan oleh suku-suku lain. Umpama Bugis mau kemana dalam artian minta dikawal dengan pesilat-pesilat. Dan di pesilat itu juga ada keunikan-keunikan yang di samping orang yang menampilkan seni bela diri itu juga ada bentuk pemukulan gerakan kaki dan tangan itu yang diikuti dengan gong. Gong itu bagi orang Muna sebenarnya sebuah tanda ada tamu kehadiran tamu. Jadi kalau ada gong itu berarti ada tamu datang. Gong itu ya. Itu kan sejak abad 17. 17 itu. Abad 17 itu ya sudah di Muna itu sudah berkembang ini. Berkembang dari berkaitan dengan tadi. Pemerintahan itu membutuhkan cara melindungi wilayah individu, tapi itu memang tadi secara selektif akhirnya turun juga sama kita ini. Ini sekarang. Tapi kan Pak Prabowo untuk melakukan EWA ini kan perlu keahlian-keahlian. Nah, apakah ada kaitannya dengan mistik-mistik begitu? Bisa iya, bisa tidak. Karena begini, karena mistiknya itu sebenarnya bukan pada tapi itu ya perenungan diri ya, bagaimana yang tadi 4 filosofi tadi. Jadi bukan mitos sebenarnya, tetapi berkaitan dengan supranatural dan keyakinan kita. Bisa berikan contoh, misalnya gurunya salah. Gurunya itu salah, tetapi muridnya itu dia yakin itu belum bisa lebih hebat gurunya dari muridnya daripada gurunya. Karena gurunya tadi dia salahkan saya ajar, tapi yang diajar itu dia dia yakin bahwa benar. Seperti itu. Bisa protes ya? Dia tidak protes, tapi dia yakin bahwa sudah ini silat yang benaran. Dia tidak tahu kalau gurunya tadi keliru. Karena keyakinannya. Jadi keyakinannya itu yang paling penting sebenarnya. Misalnya ini kan dia dalam bentuk fisik lahir 2 ini Bu, keterampilan. Yang satu itu adalah gerakan yang spontan. Yang kedua kebal. Ada yang gerakan spontan, ada yang kebal. Ada yang miliki satu, ada yang miliki dua-duanya. Seperti Bila ini mungkin miliki dua-duanya. Kalau saya hanya salah satu. Spontanitas itu. Jadi ini kadang-kadang itu ada jatuh pohon itu kita langsung di atasnya. Prof, untuk belajar itu gimana? Susah enggak? Tidak susah, tapi kan masalahnya kita masih kecil, kita tidak tahu apa tujuannya. Tidak tahu apa tujuannya. Iya, kadang-kadang kita punya orang tua itu
dia langsung antar saja itu kopi ambilkan air. Jadi tidak langsung main silat, tidak langsung belajar. Kita pikulkan air dulu itu dulu. Iya, kita bantu berkebun, kita pokoknya macam-macam. Mohon maaf dulu ya Pak Prof. Kita mau bersilat lagi nih. Iya, kita bersilat. Kita mau dengarkan dulu. Iya, lagu. Ya. Lagunya judulnya ini Oraha Liwuku. Ini penting dari silat. Oke, baik kita dengarkan. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net,
Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ya, jadi ini kan lanjut pembicaraan tadi. Ya. Jadi sebenarnya ini dia dari masa ke masa dia turun. Ya, mungkin ceritanya beda-beda, tapi itu abad 17. Kemudian itu menyebar kepada 4 goira. Nah, ini kemudian setelah menyebar 4 goira itu masing-masing ada gurunya. Nah, kalau kami itu turun dari Laude Rumpa, kita kalau ya ini satu nenek kita ini. Ya. Itu ada juga orang-orang yang memang sudah disiapkan untuk mewarisi yang seperti ini. Ya. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan cerita dari orang tua kami, bahwa Ewa inilah yang membuat kita ini orang Muna ini bisa bersatu, Ya. dan juga bisa mempersatukan masyarakat Sulawesi Tenggara dengan misalnya contohnya itu Laki Laponto itu kan dengan Ewa dan tutur yang Vinda tadi, dua Vinda dalam arti sila dan perilaku, akhirnya dia bisa mempersatukan dengan nama yang berbeda tentu ya. Laki Laponto, marhum dan Haloleo. Sebenarnya itu karena perilaku. Jadi kita ini sebenarnya turun dari hadis Nabi bahwa orang itu, ini tuturan kami ya. Nanti saya belajar ternyata hadis Nabi, orang itu akan dihargai karena perilakunya, bukan karena harta bendanya atau karena pintar silatnya. Pak Prof, ini kan tradisi lisan. Artinya Pak Prof mendengarkan, menghayati beda dengan Pak Usman. Iya, memori. Itu bisa enggak beda terjemahan? Bisa, memorinya juga beda. Memorinya orang kan bisa kita belajar sama-sama, satu guru tapi memori juga berbeda. Tetapi itu empat keyakinan. Makanya ini ada teman saya sebenarnya itu yang juga di samping dia bisa bicara budaya, tapi dia lebih pintar main silat daripada saya. Pandai wabuna, nobotu. Ma itu artinya itu tamat. Tamat itu mulai dikasih mandi. Ibaratnya itu kalau kita ini kalau bahasa Munanya itu mungkin sudah tingkat tingkat tinggi ya. Ini sudah mengada. Ini jadi tertarik. Bagus aku ditelepon Pak Prof. Iya. Kita telepon temannya Pak Prof. Iya. Halo, Pak Syukur. Pak Syukur, kok di mana? Pak Syukur, kok di mana? Pak Syukur di mana? Ya. Ajak ke sini, Pak. Ya. Ajak ke sini. Pak Syukur. Sini dulu Kita sudah setengah mati nih. Kita diwawancarai tapi kita tidak mengerti ini. Mungkin Pak Syukur bisa bantu karena Bapak kan dokter budaya. Sini nih. Sini Pak Syukur. Ya. Halo, Waalaikumsalam. Kuda mana lagi kah ini? Pak Syukur. Kita hujan-hujan begini makan pisang goreng ini. Digoreng ada ini. Pas. Minum dulu Pak. Iya. Ini Pak Syukur luar biasa. Bagaimana itu Pak itu? Yang Bapak tahu karena kita ini pasti berbeda katanya nih Pak Syukur beda-beda. Karena ini kan tradisi lisan. Nah, kalau Pak Syukur gimana nih? Jadi Pak Syukur bagi saya juga akan menjelaskan sesuai apa yang saya lakukan. Ya, jadi kan saya berguru Ewa Buna ini sejak kelas 4 SD. Sudah lama ya, masih kecil Pak ya? Ya, awalnya itu orang tua yang suruh, tapi pada akhirnya kita jadi minati lah kira-kira begitu. Jadi Ewa Buna ini untuk pertahanan diri awalnya. Jadi kalau semua orang Muna mempertahankan dirinya, ini akan menjadi kekuatan masyarakat untuk mempertahankan desa sampai yang lebih luas, kira-kira. Bukan untuk berkelahi? Awalnya kalau kita berguru, jadi berguru ini 7 minggu baru tamat Pak. Karena kesannya itu kan kalau orang pintar silat kan berkelahi Pak. Jadi kalau di minggu pertama, kedua, ketiga kita belajar silat itu setelah pintar, kita ajak teman kita untuk itu materi-materi yang diajarkan apa Pak? Tahapannya bagaimana ini materi? Jadi gerakan, yang pertama gerakan. Jadi gerakan itu banyak. Kalau di bagian awal kita dulu itu biasanya songsodopi supaya lurus. Latihan maju mundur. Nanti itu, berikutnya itu dipelajari memang khusus gerakannya Pak? Khusus gerakannya maju mundur, kemudian badan harus tipis, nggak boleh terbuka seperti ini, harus menyamping begini. Badannya kita buat jadi kecil, minimal kalau ada serangan kita bisa menepis. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai diajarkan langkah.
Jadi langkah dasar yang saya tahu itu misalnya langkah 3. Ya. Jadi langkah 3 itu adalah langkah yang tidak pernah mundur. Jadi ketika ada serangan, kita hanya menghindar ke samping atau ke Kiri ke kanan. kanan. Nah, itu tuturannya juga. Jadi begitu, dia Pak. tidak boleh mundur. Ah, iya. Ya, jadi Kalau ketika mundur ada- Pak jadi kalah. Oh, bukan. bukan, Itu tapi pertanda sisi bahwa terbalik. kita itu Ya, ragu. karena di silat itu ada maju, menghindar ke kiri ke kanan, Tidak dan boleh ragu. balik badan saja, tidak ada mundur. Tadi Gitu ya. keyakinan tadi itu tidak boleh Ya, ragu. jadi tidak ada mundur. Biar besar badannya tidak boleh mundur. Ya. Oh, harus tetap maju ya Pak ya. Ke kanan. Jadi, oh, berat sama dengan orang tua saya diajar. Jadi beliau ini mengatur satu farm Eva Sangkapura. Artinya banyak jenisnya ya? Gerakannya 3, tetapi dia tidak bisa dipaksa mundur. Dan pada posisi 3 langkah dia harus mundur. Nah itu uniknya. Pada posisi 3 Tapi langkah. itu ada mistiknya Violi itu. Bagaimana itu Violi? iya. Coba jelaskan Violi ini. ini Jadi mistik. masalahnya saya tidak di Violi. Cerita Memang mistiknya apa ya? anak-anak itu biasanya kalau kita latihan silat ataupun Eva ini ada keraguan karena memakai barang tajam. Untuk untuk menghilangkan keraguan itu ada mistik ataupun mungkin ini juga bukan Keyakinan kita memberi sebuah ramuan yang kita simpan di matanya, dan di matanya itu insya Allah tidak ada lagi rasa takut dengan barang-barang tajam. Berarti ada yang dipasang di matanya Pak ya? Tapi bukan Jadi- mistik itu. Beliau di Violi pasti. Jadi sebelum di Violi itu mandi dulu lah. Jadi mandi kita duduk di batu, kemudian ada kelapa tua satu, kemudian kita injak parang, keris, kampak, semua barang tajam. Itu maknanya apa, Pak? Ya mungkin supaya kita tidak takut dengan barang-barang itu. Gitu Jadi ya. harus diharu-haruakan begitu dulu Pak ya? Artinya itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah bersih. Ya, jadi Kebersihan. Oh, iya. Jangan sampai ini kita dikalahkan sama yang ini. Kita menggunakan Iya, jadi iya. dia di bawah. Jadi nanti Berarti ada baru- maknanya Utamakan itu tersendiri. tadi, Kinda itu tadi. Terus Ya, terus Pak? kemudian di VOT itu saya kira Pak Pak Usman. Pak Usman tahu bahan-bahannya gitu. Ya, apa saja itu bahan-bahannya Pak Ada Usman? tawas apa Ya, gitu. saya kira Ada ini lumpuh. Tapi salah satunya ujung keris. ujung kres dan diteteskan di ujung kres. Ujung keris. Berarti punya baca tersendiri ya mata, Pak ya di mata, disimpan? di mata. Kalau orang Dan tamat dikasih hasilnya mandi insya juga. Allah tidak ada Ya, keraguan. kalau tamat Sungguh Apa pun sama beda Ya. sama Pak? peluru sudah di depan muka kita, tidak ada sebuah Memang harus seperti itu ya Pak? nyalinya tetap. kalau Membuat kita nyali kalau yang saya lewat Berani, tahu tadi berani. Pak tadi berani. Iya supaya berani. jadi pada saat tamat harus mandi juga. Nah, gitu ya. ya. Kemudian sebenarnya banyak ini bukan untuk berkelahi lagi-lagi ya. Jadi silat ini Eva Puna ini dua, ada sebagai seni, ada sebagai Pembela diri. pertahanan diri tadi, bela diri. Pada saat minggu-minggu terakhir kita belajar itu, kita sudah mulai dinasihati. Misalnya begini, mimogane itu selalu mandeno foto bonoa. Artinya apa itu Pak? Laki-laki itu bukan yang pintar baku tikam. Iya. Ya, tapi mondo ini memang ini utono. Orang yang bisa lawan dirinya sendiri. Gitu ya. Sabarnya tadi. Jadi ada filosofinya. kesabaran ya, iya. Jadi belajar silat itu untuk menaklukkan hawa nafsu kita. Iya. Gitu ya. Kemudian ini juga sejalan pada saat Nabi setelah perang Badar bahwa kita ini telah melewati hijrah kecil. Ya. Iya. Sahabatnya bertanya, kenapa hijrah kecil seperti apa? Ada hijrah yang besar, yaitu menaklukkan hawa nafsu sendiri. Nah, ini filosofi yang mirip gitu kira-kira ya. Tapi kalau di kampung saya di daerah Muna itu kan masih boleh kita katakan masih ada lah yang begitu. Tapi kalau di luar Muna Pak, Sama saja Pak. masih jalan. Ini di Masih luar sama. mulai masih ada. Sama. Ini Jadi pelaku. kita itu kan begini Pak. Ya. Sebenarnya tadi tidak akan pernah kita lepas agama. Jadi misalnya kita ini, kenapa itu kita wajib tadi mengatur Vinda tadi? Vinda dalam arti fisika. Karena kita itu pengagum ya. Mohon maaf ya, orang tua saya mengatakan pengagumnya Sayyidina Ali. Jadi kebalnya Sayyidina Ali. Turun ya. Kemudian ya ketangkasannya itu ketangkasannya. Berarti tergantung niatnya itu Pak ya Sayyidina Ali seperti Iya, itu. Sama semuanya Ali. saya Ali ya. Iya. Oh, iya, Sama sama satu juga satu sama. sama. Kalau Orang jagoan mana sama Sayyidina Ali. Berarti harus Jadi dibacakan saya itu bilang Sayyidina tadi, Ali. kita itu boleh dengar beda, memori beda, tapi tujuan satu. Ya. No tangka agama. Nah itu satu-satunya kita yang kita betul-betul itu harus hilangnya Pak kalau agama kita itu diganggu. Ya misalnya dijelekan. Itu kan kadang-kadang ya seperti itu. Itulah pentingnya belajar silat. Karena kalau juga tidak pintar silat ya mungkin juga kita tidak Belajar silat juga harus ada keyakinan dari yang belajar. Gitu. Karena ini ketika belajar kemudian disalahgunakan, nah itu juga jadi masalah. Makanya di dalam itu bukan hanya belajar gerakan, tapi juga belajar filosofi tadi. Jadi semua yang berguru pada minggu-minggu ketiga sampai minggu ketujuh
ya tetap pelatihan gerak untuk mempermantap, karena gerakannya itu tidak banyak. Paling 2-3 minggu juga bisa. Sudah dikuasai ya? Ya, 4-7 perlancar, tapi yang banyak nasihat. Gitu loh. Baik, Saya kemudian Pak hanya Usman, 3 minggu. itu tadi kan Pak Sukur tadi sudah katakan bahwa latihan silat Bapak kan dari kelas 4 SD. Nah, kalau untuk di daerah Muna sendiri, untuk EWA ini minimal itu usia anak itu Dalam kandungan. sudah dalam kandungan sudah. Bagaimana caranya itu Pak? Dalam kandungan sudah siap. Jadi Artinya saya yang jawab. Pak Pro langsung jawab. Iya, iya, iya. Dalam kandungan. Ada. gitu. Maksudnya bagaimana dalam kandungan itu Pak? Sudah, saya Jadi- Oh, sudah sudah ada. tanya itu sudah saya tanya itu. Oh. Kita Jadi ini ada orang tua, belajar sudah orang tua begitu. kita sudah orang tua. Jadi ada istilahnya di Muna itu kata kabel until. Ya, kata kabel until itu tanpa belajar tapi dia sudah jadi gitu ya. Oh, iya, 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 Ya, sudah sehingga ketika dia belajar sebenarnya adalah Hanya- menyelami yang sudah jadi tadi sehingga Iya, tinggal iya. di permantap lah kira-kira. Berarti begitu. diniatkan dulu ya sudah dalam Ya. kandungan seperti itu. Jadi 4 tahun tadi itu saya sudah diseleksi oleh orang tua. Ya. Jadi misalnya 3 bersaudara, 3 bersaudara, kapal guru hintuan. Ya. Matokon hebat. Oke. Yang lain, novel urusan dah pintu nanti dia sendiri yang karena gini kan tadi ada risiko. Ya, ya. Jadi dia orang tuanya itu memang dia sudah tahu Ini bisa, ya. yang akan bisa jangan kalau yang ini berbahaya nih anak saya. Berarti mungkin tidak diseleksi, sabar. Pak, ya? Kan tadi dilihat dulu kesabarannya sejak kecil tadi. Ya. Oh, Dilihat iya, iya. kesabarannya, Keimanannya. dan kadang-kadang kita orang tua kita itu sudah mimpi juga bahwa ini yang kok kalau ilmu kan orang tua bilang ilmumu itu Mimpi, kasihkan ke sini kita Iya, tidak iya. tahu itu mistiknya. Iya. Jadi kadang-kadang itu mohon maaf kita bersaudara kenapa katanya kau terus yang diajar? Iya, iya. Iya, Nah. yang lain tidak. Kamu katanya tidak usah Ya, belajar. yang lain tidak, ya. Padahal yang tidak usah belajar itu boleh jadi itu sudah itu tadi kata Kabolo Unteli atau boleh jadi orang tuanya khawatir. Jadi memang sangat tuturannya itu seperti itu. Tapi Iya. kalau seperti begitu Pak Pro, apa tidak ada perpecahan dalam keluarga itu? Iya. Hah? Perpecahan. Perpecahan. Ada satu yang pasti dilatih oleh orang tuanya untuk mengambil keputusan. Oh. Sabarnya tadi. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya kita berempat ya, dalam rumah ribut, hanya 3 itu. Yang satu dia lihat, itu hebat juga Pak. Pengambil keputusan itu ya Pak. Satu hanya mengamati dan Iya. menyimpulkan. Nah, kemudian Pak Usman. Ternyata Bapak betul begitu. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof ini menyangkut masalah sejak kapan Eva ini ada Iya. marifatullah. Artinya belum nampak dulu. Nanti nampaknya itu pada saat Mulai berjalan ya. Ya. Ini belum sekolah, sudah pacuan kuda Bu. Lalu Derumpa. Derumpa ini yang membawa silat karena beliau ini dulu konomnya nakal tapi nakal yang Positif ya. memiliki prinsip Jadi sendiri. itulah di rumah kita punya kaki berdua itu. Nah, Jadi sama-sama dengan saya juga tuh. Jadi dia melakukan sebuah Jadi perjalanan. kalau bicara silat ya. Dia keluar dari Yang mempersatukan rumah. tadi, karena kita ini sama-sama cucunya Laude Rumpai. Jadi walaupun mereka Laude Usman Cilo, Laude Syukur, Sama. saya Usman Rianse, tapi kita satu kakek. Satu kaki. Seperti Laude itu. Rumpai kan kita dipisah-pisah untuk tadi. Saya tidak perlu diajar silat Bu, karena kalau mereka berkelahi saya yang ngatur. Bapak mengambil Tapi keputusan. yang paling tinggi ilmunya siapa? Tidak ada seperti itu. Tidak. Iya kan pasti ada Pak ya di antara Yang tiga. tinggi ilmunya itu adalah yang tinggi sabarnya, yang tinggi ikhlasnya, yang tinggi jadi yang tertinggi ilmunya itu adalah yang perenungan, Nasihat. penyerahan dirinya kepada Allah. Jadi tinggi dan ukurannya itu adalah pada kesabaran, Yang memahami. pada keikhlasan, ya, yang pada Keimanan. keyakinan. Iya. Nah, Iya. Kalau menurut saya mereka ini ya tidak akan berkelahi karena merasa sama-sama tinggi. Sama-sama tinggi Pak. Iya, karena yang sabar itu pasti yang tinggi ilmunya. Iya. Kalau baru 3 hari itu Bu, wow, begini, wow, Ya, wah, betul. itu Iya, iya, iya. Makanya tadi di awal saya katakan kalau berguru 3 minggu itu belajar gerak, belum dinasihati. Iya, iya. Dan biasanya kita itu ingin panggil orang untuk coba orang saya kasih tahu saya baru belajar 2 hari. Biasa sengaja nih. Ya, Sengaja sesama dicoba. teman seperguruan. Ya, jadi kan berguru ini misalnya di Pak Usman gurunya, Pak Usman Silo, ini kan muridnya kita tidak tahu dari mana. Iya, iya. Ada yang dari sana, yang dari mana-mana, yang pasti di Kota Kendari, mereka kumpul di situ. Iya. Pada saat latihan bersama, apa yang mereka dapatkan itu ingin aplikasikan, coba gitu loh. Ya makanya ini banyak hal sebenarnya yang kita bisa peroleh dengan latihan Ewabuna ini misalnya gitu loh. Ya, banyak hal yang kita peroleh untuk diri kita termasuk untuk orang lain. Oke. Ya, saya yang pertama misalnya gini. Dalam Ewabuna ini sikap disiplin ditumbuhkan sejak dini Iya, iya. dalam gerakan tadi. Karena kalau tidak disiplin dalam Ewabuna resikonya itu luka. Gitu. Terlambat gerak
Iya. Terlambat balik, orang lain yang butuh luka. Langsung Makanya berdarah guru ya. diingatkan, pokoknya disiplin, baliknya Di cepat, napas, Bu. seterusnya, Di napas terlambat itu luka. Harus atur napas juga ya? Napas. Jadi kalau tidak disiplin, ya berarti luka badannya kita penuh ini. Risikonya luka. Baik, kemudian Pak Usman, saya cuma tanya, kan tadi kita bicara tentang Ewa Wunene kan silat selalunya laki-laki. Apakah perempuan juga ada? Oh iya banyak. Perempuan yang lebih kita utamakan. Perempuan itu Iya. lebih Lebih kita takuti kalau perempuan pintar silat. Lebih kita utamakan. Karena laki-laki itu pasti dikalah sama perempuan. Ya, mudah Kenapa Pak? dipengaruhi. Pak Prof? Mudah dipengaruhi. Banyak caranya perempuan mengalahkan laki-laki dalam silat. Bagaimana caranya Pak Prof? Mungkin bisa sampaikan kepada pendengar kita. pantang larang di Muna tentang bela diri, tentang Ewa ini, makanya kita diberi guru selalu harus ada perempuannya. Ya, karena pantangan ilmu kita adalah perempuan. Perempuan. Ya, Nah, itu. pantangan ilmu kita. Kenapa kok bisa perempuan Pak? Ya, ini filosofi juga, tapi mungkin tidak bisa kita ceritakan di sini. Nah, kita kan selalu berpasangan perempuan. Iya. Dan yang bisa mengalahkan laki-laki itu perempuan, gitu kira-kira. Jadi perempuan itu menjadi pasangan kita berguru. Karena kalau ada perempuan, biasanya kalau ada hal lain, kecuali kita bersalah ya. Ya, ini persoalan salah benar kalau sesama pemain bela diri, biasanya itu cenderung yang luka atau yang kalah pasti yang salah. Ya. Jadi ada filosofi itu, biar dia jago bela diri, kalau dia salah pada saat dia berkelahi, pasti luka misalnya begitu. Nah itu butuh keyakinan. Makanya orang di sana ketika dia tahu bela diri sebelum pergi berkelahi, dia tanya dulu dirinya, saya tadi ini benar atau salah? Kalau dia salah, dia sudah pergi. Bambang Munano di Solo. Orang tanya diri sendiri. Sebenarnya yang paling aneh itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini penting sekali. Karena kita itu orang Muna tidak akan bangga katanya, wih kita kuroi orang. Kita itu akan bangga, wih tadi apa orang. Saya tinggal sana di pohon atau di pagar, saya kalahkan mereka. Jadi individual. Nah inilah kenapa orang Muna tidak bisa bersatu. Karena memang kebanggaan pada dirinya itu, nanti kita sudah payah nih baru kita panggil orang. Nanti sudah payah sekali, sudah tidak bisa sama sekali. Sudah detik terakhir. Kalau kita mau tunjukkan bahwa kita bisa. Pertolongan. Tapi tidak juga seperti yang Pak Profesor menjelaskan gitu. Maksudnya begini, ketika ada konflik sesama pemain silat, kita juga itu sportif. Dalam arti ketika satu pihak mengatakan kita berhenti, spontan berhenti. Sekalipun saya ini posisi kalah mungkin sudah kena luka, tapi dia bilang, Pak Usman, saya ini capek, kita istirahat. Ya kita istirahat. Yang sama tadi itu ada kaitannya dengan tidak boleh menumpang di perahu bocor. Jadi kita tidak bisa korsa Muna itu salah benar. Kita hanya bisa membantu saudara kita orang Muna kalau dia benar. Kalau dia salah, kita itu tidak akan. Makanya kita itu cenderung bisa mempersatukan karena tadi kita. Karena belum tentu kita punya saudara ini yang benar. Kita tanya dulu. Karena ada cerita ya. Cerita di sana itu dia kebal. Dia kebal, tetapi dia tidak tahu kalau anaknya itu ikut dalam kejahatan itu. Dia izin sama istrinya. Insya Allah tidak apa-apa, kecuali saya bersalah. Dia sudah tahu. Karena dia tahu. Hanya tidak enak karena ini dia tugasnya. Harus dia jalan. Ternyata dia tidak apa-apa, tapi dia tidak bisa. Kalau saya bersalah katanya insya Allah saya tidak pulang ini. Diikat dengan tanah. Tidak bisa dia tidak mati karena pedang, tapi karena batu. Tapi ditelusuri ternyata anaknya ikut terlibat. Jadi tidak mungkin kita salah itu, kita akan selamat. Ini. Jadi makanya itu tadi nilai-nilainya tadi yang nilai Ewa tadi nilai-nilai itu ada kesabaran atau apa kita harus jujur dan apa seterusnya. Karena risikonya seperti tadi. Jadi bukan hanya sekedar saya bisa tikam. Artinya kalau pelanggaran itu ya dari pelanggaran dari 4 tadi ketika itu kita yang salah, melanggar. maka ada ganjaran bagi diri kita. Tanya, misalnya begini itu Bu. Antara tanggung jawab dan keselamatan. Kadang-kadang kita sudah tahu, akan ada masalah sebentar. Tapi kalau sudah pergi, ini masalah dititiplah sama istri. Itu sebentar, itu dia titip itu katanya, sudah dia izin nih. Karena pasti dia tahu sebenarnya, kecuali kalau dia tadi tidak tawakal. Kalau yang namanya tawakal itu kan dia sudah tahu bahwa dia akan luka. Dia ulang lagi Bu, dia mulai di tengah rumah, di tempat tidur dulu. Dia di tengah lagi, dia ulangi lagi. Biasanya dia bulat nih di depan pintu. Saya minta maaf. Jadi kita itu mulai dari kita tadi tawakal dengan tanya diri itu. Kita di sana. Kadang-kadang begini, coba panggilkan anak saya yang ini. Dia ragu tuh, dia evaluasi kayaknya dia ikut terlibat. Seperti itu. Sehingga kalau sudah di sana itu kita orang Muna itu
kalau sudah di sana itu dia pergi itu bukan milik rumah lagi. Nah sudah miliknya dia pulang baru alhamdulillah dia selamat. Nah itu juga bagian dari itu tutur untuk perempuan. Jadi kalau suaminya dia pergi apa pergi berkelahi, pantang itu dia ikut. Kalau dia ikut itu luka itu. Kalau istrinya ikut itu luka. Tinggal di rumah ya. Luka. Ya, baik. Kemudian Pak Usman juga saya kembali bagaimana juga supaya EWA ini bisa menarik perhatian kaum muda. Saya kira soal ini makanya sanggar kita buka ini memancing minat. Berapa minat sekarang dari- anggota sanggarnya, Pak? Ini juga salah satu alasan saya masukkan sanggarnya supaya bahwa kita ini sementara berjuang. Nah, ini. Berapa sekarang? Yang sudah jadi di kisaran 50. Sudah jadi itu tamat jadi. maksudnya. Artinya mereka sudah bisa dibawa kemana saja. Hanya tadi Tapi selalu itu kita yang ingatkan gerak, pesan-pesan tadi. Yang gerak, Bu. Tapi kalau yang non gerak sudah 200 lebih. Ya. Yang tadi yang Jadi mungkin Prof. Tadi itu urusan Eva Buna ini tidak diminati generasi muda ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya dalam pola pewarisan ini itu sekarang masih berjalan tapi tidak sebanyak dulu. Ada kan beda kalau Ya, di berbeda. Buna dengan Berbeda. kotaan. Jadi ada dua pola. Yang pertama yaitu secara formal. Ya, secara formal itu kita bisa bawa ini di ranah pendidikan, di ranah sekolah. Di ranah sekolah. Yang pertama dilakukan adalah harus kita internalisasi nilai-nilai itu. Jadi Dewannya ya. peserta didik ini, murid di sekolah tidak mau belajar kalau dia tidak tahu untuk apa. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya seperti apa? itu, iya. Nilainya apa? Iya. Nah, jadi yang awalnya itu adalah nilai dulu, gitu. Nilai-nilai yang disampaikan. Setelah itu diajarkan gerakan dan ini bisa masuk di sekolah. Yang kedua itu regulasi pemerintah ini wajib. Pak Usman ini sebagai pemilik sanggar atau kalau guru kalau kita bilang di kampung. Dia tidak berdaya apa-apa kalau harus sendirian. Kalau Pak Usman bagaimana pengalamannya berhubungan dengan pemerintah dengan sanggar ini? Apa sudah dapat perhatian dari pemerintah? Jadi penting itu, Pak. Saya kira ini juga sangat perlu untuk kita sampaikan. Memang kita di sanggar ini belum memiliki kekuatan hukum yang paten hingga Sudah kita berapa bisa tahun, Pak? berurusan untuk melatih dengan pembiayaan pemerintah. Kemarin kami mencoba melakukan sebuah pelatihan adat dan kita meminta dari 10 kecamatan ini 20 orang, berarti pesertanya 200. Iya. Saya membuat proposal dan saya melakukan negosiasi dengan pihak DPR, khususnya di Banggar, dan disetujui oleh Pak Wali. Nomenklatur itu jatuhnya di prawisata budaya. Olehnya itu kita tidak berdaya makanya untuk tadi kita secara full menggunakan anggaran itu. Atau Pak asosiasi bisa jembatan. Kalau ini barangkali tinggal Mungkin ini butuh kerjasama. dukungan. Saya tanya dulu. Saya tadi itu mengatakan pemerintah harus terlibat. Itu butuh regulasi. Di daerah lain itu sudah melakukan itu. Ada. Ya ada. Yang dilaksanakan rutin secara tahunan. Dan itu diatur dalam peraturan bupati kah atau peraturan daerah. Karena itu bernilai. Misalnya di Muna itu harus ada festival yang ada hubungannya dengan Eva Buna. Ya tiap tahun itu menjadi agenda. Ya. Dan kalau semua sekolah diwajibkan, semua sekolah diwajibkan, Pasti, tidak mungkin tidak ada yang belajar Eva Buna. Bahwa semua sekolah wajib kirim untuk ikuti, mewakili gitu loh. Karena Eva Buna ini dia tidak sendirinya sebenarnya, hidupnya Eva Buna. Kalau dengan tari lindanya bergabung jadi IBI, kemudian apa banyak variasi, kolaborasi, banyak kolaborasi. Sehingga kalau ada festival itu, pemotongan pisang. Penutupan acara itu dipotong pisangnya itu. Penebangan pisang ya. Dipotong itu artinya supaya ada acara lagi yang berkelanjutan. Kenapa pisang? Karena pisangnya itu walaupun dipotong begini dia tumbuh lagi. Jadi bukan akhir dari semua peristiwa kalau jadi ada kegiatan lanjutannya lagi. Tapi maksud saya ini Pak Usman, dulu itu siapa yang menyuruh Bapak untuk bikin itu kan? Apa untuk pensiun atau sanggar ini? Memang kita melihat Eva ini semakin hari akan hilang. Jadi kegelisahan sebagai pelaku, pelaku. Dan kebetulan kita juga memiliki ilmu ini untuk kita ajarkan kepada generasi. Bapak sebagai penerus ya. Saya sendiri yang melatih. Jadi saya sekitar tambah beberapa anak-anak yang sudah 3-4 tahun lalu saya pernah memikirkan itu, Pak. Ya, tapi saya ini belajar silat tamat, tapi saya tidak tamat untuk menjadi guru silat. Ya, jadi ada dua hal saya mau katakan. Jadi gerakan silat, saya mungkin bisa mengajar di Sanggar Pak Usman untuk gerakan, Pak.
Tapi untuk saya kasih mandi orang, untuk sama seperti tadi saya tidak punya ilmu Nilai-nilai itu. Iya, iya. Ya. Berarti ada khusus untuk orang Tapi tersendiri. yang efektif juga. kalau dilatih masih yang Oh, kecil-kecil. kalau gerakan, Iya, iya. Ya, semua biar yang besar kalau gerakan bisa latih. Saya bisa Pak ya? Bisa. Bisa. Nah, tapi nanti urusan yang mistik tadi sama Pak Usman. Gitu. Jadi gurunya Bapak tetap Pak Usman. Saya hanya melatih gerakan misalnya. Latih gerakan. Tidak apa-apa. Ini tahun 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang yang lalu 9 tahun lalu Saya itu ajak beliau. di sini. Di acara di sini, acara pernikahan anak saya ini yang Ya, jadi- potong pisang. Wah, anak kecil, anak besar Ya, tingkat-tingkat. jadi kira-kira begitu. Jadi beda. Jadi kalau hanya ajar gerakan, ya saya juga bisa mengajar Pak. Tapi mistiknya sama Pak Usman. Iya, untuk kasih mandinya, Kasih untuk mandi. VOT tadi, untuk Iya, menasehati, karena saya belum Unsur tamat. nasihatnya Makanya. untuk Ya, penting. unsur nasihatnya Unsur gitu lah. Yul, ini kalau kita bicara tentang Ewa pasti panjang sekali. Jadi, Iya, iya. tidak Oh, mesti tidak orang habis yang waktunya pintar ini. sih. Ah, Agak Pak. sulit memang karena bisa menasihati. Iya. Tidak Iya. mesti. Orang yang mengetahui soal gerak-gerik Iya. Eva bisa menasihati. Artinya sebagai Nasihat itu tanpa orang yang bisa belajar bisa. Artinya sebagai pengelola sanggar, Seperti Pak Prof dia Ya, bisa Pak. menasihati. pengelola sanggar ya, apa yang mau disampaikan juga ini di penghujung Harapan. Ya. Oh, harapan. Iya. Saya kira kalau menyangkut Eva Buna ini bagi kami yang memiliki sanggar ini mudah-mudahan ke depan itu menjadi Ada perhatian juga ya? sebuah perhatian tidak bisa bagi kerjasama dengan Pak masyarakat Dinas Muna Pemerintah. dan sekaligus Dinas Pariwisata. Pendidikan. Ya, pendidikan. Kalau dinas pariwisata itu hanya dia penampilan, Iya, tapi kalau dinas pendidikan bisa jadi kurikulum, jadi tempat praktek. Apalagi Pak Iya. Prof tahu ya. Bisa mungkin Pak Prof mungkin bisa bantu Bapak Usman nanti untuk menjembatani. Iya, gitu. salah juga saya dulu waktu saya direktur enggak berpikir begitu. Saya pikir pasti secara otomatis orang bisa main silat. Iya. Ya, ya, pasti saya yakin ini akan lanjut. Karena apa? Ini bisa dengan IT misalnya bisa digunakan itu Eva Buna dia masuk dalam IT kita gerakannya tinggal Iya. saja ya dikombinasi karena memang seperti tadi Eva Buna ini mempersatukan dan bisa masuk kepada sendi-sendi kehidupan. Karena kalau kita tidak memiliki kedua hal tadi Vinda dalam arti fisik dan Vinda dalam arti perilaku, maka itu kita tidak akan kehilangan identitas sebagai orang Muna. Ya, oke. Ya, Iya. karena ini sebenarnya silat ini adalah pengejawatan dari katoba. Ya. Jadi tidak ada terpisah ini walaupun yang satu itu seakan-akan berkelahi tapi intinya Nanti- itu di Nanti kalau di katoba tuturan. kita bahas lain gitu. Iya, Oke. Iya. ada kaitannya dengan sana maksudnya. Ini Iya, banyak kita sekali ke- kita bicara. Kita jadi tahu Ewa semua Iya. gimana. Intinya Jadi itu awalnya Pak Prof ini dulu saya ajak saat itu masih jadi rektor, saya lakukan sebuah Oke. Ya. komunikasi ke beliau gimana untuk pengembangan silat kita ini. Beliau bukan tidak mau membantu, tapi Membatasi dia diri. melihat bahwa gerakan silat ini mudah saja. Tidak melihat dalam kancah. Dia berpikir kalau Ya. dalam arti istilah Pokoknya nantilah saya ketemu Pak Usman. Agak sulit kayaknya latihan untuk- ya Pak Iya. Usman. Yang penting kita sudah banyak tahu Iya. tentang Ewa ini. Ewa, nilai-nilai Ya, Ewa. sebenarnya saya itu banyak yang saya pikirkan, tapi kan kalau terlalu banyak juga yang saya kerjakan orang bilang ini rektor atau apa. Jadi Iya. memang ada juga batasnya ya. Oke, Iya, oke. baik. Jadi, Terima kasih Pak Prof. iya. Iya. Dan Reza mungkin dari Apa yang kita apa yang dengarkan telah ya kita dari- dengarkan bersama narasumber kita ini. Ewa itu jadi semangat kita ya. Iya. Bahwa untuk membangun Sultra juga poin-poin tadi itu perlu kita tumbuhkan. Seperti disampaikan tadi, ada tadi pertama itu keimanan Ya, pertama, oke. kemudian ada sabar, kata kunci sabar, Iya. kemudian tawakal dan Iya, juga karena ikhlas, ikhlas. mungkin seperti Ya, itu. intinya itu. Iya. Supaya Iya. saling menyayangi, saling melindungi, Dan saling saling menghargai, menghargai. dan Oke. saling mengadap. Iya. Tapi ini Saling sudah larut malam sebenarnya ini kita harus pulang. Iya, tapi kalau silat itu Pak biar sampai subuh. Iya. Nanti kita Terima lanjutkan kasih, lagi. Pak. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih juga kita ini ATL Asosiasi Tradisi Lisan sudah diajak untuk mengisi Obrolan budaya. dialog seperti ini. Oke. Yang mudah-mudahan ke depannya kita bisa lagi bicara tentang banyak hal lagi. Iya. Ya. Baik, terima Karena kasih Pak banyak Prof, kekayaan Pak tradisi Usman kita. juga Pak Pamit dulu ya. Super Kami pamit. Iya, Iya. makasih.
duno mataku ape hulai lagi tangarakamu ina siwa ulang pulu goleo sambung ina saulaku ne dunia ini kepimpi motolamu abalamu abandemo nambebasi golalomu no abesavolalo neda dua baindo Noratomo ampa itu auramo dua lalo kau kuam polostimo hintu ina okundamo dunia abala kabung kapea are pai bengkabumi Amakatuan kotoa atu molat tola angko nekase mie hado hintu ina sumarama sumuruga ay tale yang ko kamba nekatandaimu ina saulaku ne dunia ini ape tinggi motolamu abalamu amanemo nambebasi golalomu no abesavolalo neda dua baindo Noratomo ampa itu auramo dua lalo kau kuam polostimo hintu ina okundamo dunia abala kabung kapea are pai bengkabumi Amakatuan kotoa atu molat tola angko nekase mie hado hintu ina sumarama sumuruga ay tale yang ku kamba nekatandaimu ina Noratomo ampa itu auramo dua lalo kau kuam polostimo hintu ina okundamo dunia ngabala kabung kapea are pai bengkabumi ina nolinto duno